4 hal yang harus dipelihara dengan baik. Bersama saya Paulus Yuratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, kita semua terbiasa setiap hari memelihara sesuatu. Ada orang-orang tertentu yang suka memelihara tanaman. Yang lain suka memelihara binatang piaraan. Ada orang-orang tertentu yang suka memelihara rambutnya supaya panjang. Dan ada orang lain yang suka memelihara tanaman-tanaman bunga atau tanaman-tanaman yang bersifat langka seperti bonsai. Saudaraku, apa yang kita pelihara dengan baik? Ternyata suatu saat dia akan menguntungkan. Karena apa? Dia akan ganti memelihara kita. Contohnya, ini terjadi di Taiwan, di Cina. Seorang wanita yang memelihara anjing. Anjingnya dipelihara sejak dari kecil, dikasih makan yang terbaik, dikasih minum yang terbaik, dikasih tempat dan rumah yang terbaik, bahkan diberikan makanan dan juga waktu sakit, dan juga pada waktu sakit dibawa ke dokter hewan. Karena apa? Dia begitu sayang dengan anjingnya. Dia begitu sayang dengan binatang piaraannya. Nah, rupanya sang anjing juga telah merasakan kebaikan daripada majikannya. Apa yang dia lakukan ialah dia melakukan tindakan balas budi. Pada saat majikannya melahirkan anaknya yang pertama. Entah kenapa pada saat wanita itu melahirkan kemudian pingsan. Oleh karena di rumah tidak ada siapa-siapa lagi, yang ada hanyalah anjing. Maka anjing piaraannya itu menggigit bayi itu, dibawa keluar rumah, kemudian bayi itu menangis pada waktu ada di halaman. Sehingga tetangga-tetangganya mendengarkan. Dan tetangga-tetangga itu akhirnya menyelamatkan bayi itu, membawanya ke rumah sakit, dan bayi itu akhirnya hidup menjadi seorang anak. Tidak heran apabila anjing itu akhirnya dijuluki sebagai binatang yang menjadi juru selamat. Artikelnya dimuat di surat kabar di Taiwan, dan semua orang mengetahui dan membaca beritanya, bahkan di televisi. Anjing yang dijuluki juru selamat. Nah, mengapa anjing itu melakukan apa yang dia lakukan? Karena saya yakin dia sudah merasakan indahnya jasa daripada majikan yang telah memeliharanya. Dan apa yang dipelihara dengan baik, suatu saat dia akan memelihara kita. Sama dengan para petani yang ada di pedesaan. Biasanya para petani kopi contohnya. Pada waktu belum musim kopi, ia akan merawat tanaman kopinya. Dibersihkan, dikasih pupuk, disaingi. Dan apa yang terjadi? Pada waktu musim kopi, para petani merasakan daripada apa yang telah dipeliharanya. Saudara pendengar, ada 4 hal di dalam hidup ini yang harus kita pelihara dengan baik. Karena apa? Karena suatu saat apa yang kita pelihara akan memelihara kita. Yang pertama, yang harus kita pelihara adalah iman. Peliharalah imanmu, karena suatu saat imanmu yang akan memelihara engkau. Berbicara mengenai iman, kita semua tidak asing lagi dengan Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Beriman berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Saudara pendengar, kita semua tidak begitu asing dengan definisi mengenai iman yang begitu sederhana. Iman adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan hidup yang akhirnya menjadi landasan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Tingkat kebahagiaan kita di dalam hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas iman kita yang kita miliki. Nah, mengapa kita harus memperhatikan iman kita? Mengapa kita harus memelihara iman kita? Ada beberapa hal yang sangat penting yang dapat kita temukan. Yang pertama-tama, hidup ini harus dijalani dengan iman, bukan dengan melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 yang mengatakan bahwa sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, itu sebabnya hati kami tabah. Kami lebih suka lepas dari tubuh kami ini, supaya dapat tinggal bersama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang iman membuat hidup kita menjadi tabah. Di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang silih berganti, seolah-olah kita sedang diizinkan memasuki lembah kekelaman. Dalam keadaan seperti itu,
kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan perasaan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan apa yang menjadi keahlian, kepandaian, latar belakang kita, pangkat, ataupun harta kedudukan kita tidak bisa menyelesaikan. Dalam situasi seperti itu, hanya iman yang bisa menyelesaikan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajak kita sekalian. Mengapa kita harus memelihara iman kita? Karena setiap hari kita hidup dengan iman. Bahkan kalau kita mau berkenan kepada Allah, maka setiap hari kita harus belajar hidup dengan iman, bukan hidup dengan penglihatan. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus memelihara iman kita setiap hari. Mengapa? Oleh karena tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang-orang yang mencarinya. Tadi dikatakan tidak mungkin kita berkenan kepada Allah kalau kita tidak hidup dengan iman. Dengan kata lain, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ingin betul-betul menyenangkan hati Allah, hidup berkenan, hidup sesuai dengan firman, maka landasan yang harus kita pakai untuk kehidupan setiap hari ialah hidup dengan iman. Mengapa? Karena tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Hal yang ketiga yang membuat kita harus terus memelihara iman kita ialah bahwa hidup ini adalah peperangan rohani. Hidup ini adalah perjuangan iman. Rasul Paulus menggunakan istilah, di dalam kehidupan ini kita sedang menjalani perlombaan iman. Oleh karena itu, sebagai seorang atlet di dalam iman, kita harus selalu melatih iman kita. Ibarat otot, maka iman kita harus selalu dilatih. Seperti seorang atlet yang setiap hari harus berlatih secara rutin, supaya badannya akan terasa fit dan siap untuk bertanding kapan saja. Dia tidak hanya akan berlatih pada waktu akan ada lomba angkat besi. Biasanya orang seperti ini akan terus berlatih secara rutin setiap hari. Seorang pelari yang baik, dia tidak hanya berlari pada waktu mendekati hari perlombaan. Tetapi setiap hari dia akan belajar dan berlatih terus berlari. Supaya apa? Supaya dia terbiasa dan berkembang dan menjadi lebih kuat. Demikian juga dengan iman. Iman kita harus kita latih. Karena setiap hari kita memasuki perlombaan iman. Efesus 6 ayat 16 mengatakan, setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman, kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Di dalam terjemahan bebas, Rasul Paulus memberikan perintah kepada kita sekalian, khususnya kepada jemaat di Efesus, dengan mengatakan, pakailah imanmu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Iman adalah perisai dalam kehidupan ini. Nah, mengamati apa yang dipakai oleh Rasul Paulus dengan menggunakan metafora peperangan, maka kita akan lebih jelas waktu kita bisa melihat bagaimana tentara Romawi berperang. Menurut sejarah, tentara Romawi itu biasanya kalau berperang, tentaranya dibagi dalam divisi-divisi. Ada divisi bagian pengangkat tombak, ada divisi yang khusus memegang perisai, ada divisi yang khusus membawa panah, dan juga divisi-divisi yang lain. Yang menarik untuk disimak ialah divisi yang membawa perisai itu biasanya khusus hanya membawa perisai, dan di samping kanan, samping kiri ada pemanah dan penombak. Tugasnya apa? Dia melindungi para pemanah dan penombak dari serangan lawan. Sehingga pada waktu ada panah dan tombak dari lawan, maka panah dan tombak itu tidak mengenai atau tidak membunuh tentara yang ada di pihaknya. Oleh karena itu perisai punya manfaat yang sangat penting di dalam peperangan. Nah, Rasul Paulus menggunakan metafora itu untuk menggambarkan kepada kita bahwa iman kita itu berfungsi sebagai penangkis, sebagai perisai. Bagaimana cara bekerjanya? Bekerjanya gampang saja. Contoh yang sangat sederhana. Kalau saudara meyakini bahwa firman Allah ialah ya dan amin. Kalau saudara meyakini kata-kata yang mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
misalnya. Maka pada waktu saudara merasa sendiri, waktu saudara merasa kesepian, waktu saudara merasa ditinggalkan, mungkin ada suara-suara dari si jahat yang mengatakan, kamu memang manusia yang tidak berharga. Lihat, tidak ada orang yang menyertai kamu. Tidak ada orang yang mengasihi kamu. Kamu ditakdirkan untuk hidup sendiri, menjadi orang kesepian di dunia ini, dan kamu akan mati dalam kesendirianmu. Misalnya saja, suara itu berbunyi untuk saudara. Tetapi karena saudara punya senjata penangkis, yaitu keyakinan terhadap kebenaran, saya tidak sendiri. Hai iblis, saya tidak sendiri, karena saya meyakini kebenaran firman yang pernah saya dengar, yaitu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menyertai saya senantiasa. Bahwa penyertaan Kristus ada di dalam kehidupan saya. Kemanapun saya pergi, aku beserta dengan dia. Mengapa? Karena dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dengan mengutip ayat tadi, dan mengucapkannya, dan meyakininya, saudara sedang menangkis suara-suara yang dilemparkan dari si jahat terhadap saudara. Itulah pentingnya memiliki sebuah penangkis, yaitu yang namanya iman. Oleh karena itu, iman kita harus dipelihara. Pertanyaan yang barangkali muncul dari benak kita sekalian ialah, kalau memang iman itu penting untuk dipelihara, bagaimana caranya memelihara iman? Kalau tanaman kita tahu, harus disiram dengan air, harus dikasih pupuk. Kalau tubuh manusia kita tahu, harus dikasih makan, harus ada istirahat, harus minum vitamin. Tapi bagaimana dengan iman? Sampai hari ini belum ada vitamin yang bisa kita beli dari apotek untuk menguatkan iman. Memang ada extra jus, minuman suplemen. Memang ada kerating deng, minuman yang bisa memberikan kekuatan ekstra. Memang ada vitamin atau minuman-minuman yang lain yang bisa memberikan kekuatan ekstra. Tapi sampai hari ini belum ada vitamin yang kita beli di rumah sakit atau di apotek yang bisa menguatkan iman kita. Yang bisa menguatkan iman kita ialah mendengar dan meyakini firman Tuhan. Itu sebabnya semakin banyak firman yang kita dengar, semakin banyak firman yang kita alami, semakin banyak firman yang kita yakini, maka iman kita semakin kuat dan semakin bertumbuh. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang mencintai firman, hidup di atas kebenaran firman, dan akhirnya saudara menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam iman, saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.